Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Ramadan yang Kurindu. Dan Alhamdulillah kita sudah memasuki bab tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas dua poin atau dua kriteria orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit, dan ini ada perinciannya. Bagi yang ingin menyimak perinciannya bisa simak video sebelumnya atau rekaman yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang bersafar atau seorang musafir yang menempuh perjalanan jauh. Nah, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Akan tetapi sebelum kita memasuki golongan orang yang ketiga yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, mungkin kita akan melengkapi pembahasan yang kemarin, yaitu tentang musafir. Ya. Kapankah seseorang itu dikatakan sebagai musafir? Ya. Dan berapa jarak yang harus ditempuh oleh seseorang sehingga dia dikatakan sebagai musafir, orang yang menempuh perjalanan jauh? Ya. Kapan dan berapa jarak yang harus ditempuh? Mengenai permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat ya dalam hal ini. Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat yang mereka utarakan. Yang pertama yaitu seseorang bisa disebut sebagai musafir jika dia telah mencapai jarak 48 mil atau kisaran kurang lebih 80 kilometer. Ya, kisaran 85 kilometer. Seseorang bisa disebut sebagai musafir jika dia telah mencapai jarak kurang lebih 85 km. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Mereka berdalil dengan sebuah hadis. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya 16 farsakhan. Bahwasanya dahulu Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mereka pernah mengqasar salat dan tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Kapan itu? Fi arba'ati burud, ketika menempuh perjalanan sejauh 4 burud. Ya. 4 burud itu berapa? Wahiyya 16 farsakhan, yaitu 16 farsakh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi ketika Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar mereka menempuh perjalanan sepanjang 85 km kurang lebih, mereka mengqasar salat dan membatalkan puasanya karena mereka anggap ini adalah termasuk perbuatan yang dilakukan oleh musafir, dan seorang musafir itu mendapat keringanan. Inilah pendapat yang pertama, para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seseorang itu bisa disebut sebagai musafir ketika dia menempuh jarak sepanjang 85 km. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu seseorang disebut sebagai musafir jika telah menempuh jarak selama 3 hari. Jika seseorang telah menempuh jarak perjalanan selama 3 hari. Inilah pendapat Hanafiyah, ya, Imam Abu Hanifah dan juga para sahabatnya. Dan pendapat mereka terbangun dari sebuah dalil atau sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tusafiril mar'atu salasata ayyamin illa ma'azi mahram." Janganlah salah seorang wanita
bersafar selama 3 hari melainkan bersama mahramnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat lain yang menyebutkan tentang pendapat kedua ini yang dipegang oleh Hanafiyah, ya, yaitu dari Khuzaimah bin Sabit, bahwasanya ia pernah mengatakan annahu rakhasa thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yauman wa lailatan lil muqimi. Bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi yang bermukim. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Sisi pendalilannya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata safar bagi orang yang telah menempuh perjalanan selama 3 hari. Wallahu a'lam. Inilah pendapat yang kedua, bahwasanya seseorang dikatakan safar ketika sudah menempuh perjalanan selama 3 hari. Jika baru 1 hari, 2 hari, itu belum dikatakan safar. Ini menurut mazhab Hanafi. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu tidak ada batasannya. Ulama lain berpendapat bahwa tidak ada batasan bagi orang yang safar, baik dalam jarak maupun hari. Inilah pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan madhab Zahiri. Ya. Mereka berpendapat bahwa safar itu tidak ada batasannya. Seorang musafir itu tidak ada batasan jarak yang harus ditempuh olehnya. Ya, nggak ada batasannya. Dahulu Nabi SAW pernah menempuh perjalanan yang jaraknya kurang dari 85 km dan kurang dari 3 hari. Namun ketika itu beliau mengqashar sholatnya. Inilah pendapat atau dalil yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan mazhab Zahiri, yaitu sebuah hadis dari Yahya bin Yazid Al-Hunai, bahwasanya beliau pernah mengatakan, Sa'altu Anas bin Malikin an qasris shalah. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai salat yang diqashar. Ya. Faqala, maka beliau pun menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw thalathati farasikha syu'batu syakku shalla rak'ataini. Jawaban Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh. Ya. Dan di sini di riwayat ini disebutkan syu'batus syak tadi. Maksudnya adalah Syu'bah periwayat hadis ini merasa ragu. Ya. Makanya dia pakai kata au, ya, atau salasati amyal au salasati farasikh. Beliau ragu dalam meriwayatkan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Shalla rak'atain. Kemudian beliau menunaikan salat 2 rakaat. Maksudnya adalah salat qashar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berarti beliau sallallahu alaihi wasallam kurang lebih baru menempuh perjalanan sepanjang 16 km. Belum mencapai 84 km. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengqashar salat. Inilah pendapat yang ketiga, yaitu tidak ada batasan bagi seorang musafir. Bahkan sampai-sampai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa huwa asahhu hadis. Itulah hadis paling sahih, ya, yang menerangkan masalah jarak safar untuk bisa mengqashar salat. Ya, dan beliau mengatakan zalika wa asrahuhu. Dan itulah hadis yang paling tegas. Ya, berarti secara tidak langsung, ya, baik kita sadar ataupun tidak, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpegang dengan pendapat yang ketiga. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun kesimpulannya, menurut kami mungkin, ya, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama atau yang kedua. Mengapa bisa demikian? Karena itu lebih selamat.
ya, lebih selamat. Wallahu a'lam. Inilah sedikit pembahasan tentang musafir. Kemudian yang ketiga, kita lanjut para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Golongan atau orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu orang yang sudah tua renta atau sepuh. Mereka adalah orang-orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka bagi mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang merasa berat untuk menunaikan ibadah puasa, maka wajib atas mereka untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Orang-orang dalam ayat di atas yang dimaksud adalah mereka yang telah lanjut usia atau sepuh atau sudah tua renta, yang sudah tidak memiliki kekuatan. Inilah yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah membaca ayat tersebut lalu mengatakan laisat bimansukhah. Ayat itu tidaklah dihapus, tidak dimansukh. Huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma makana kulli yawmin miskinan. Ya. Ayat tersebut berlaku untuk kakek lanjut usia atau sepuh dan juga nenek yang sudah lanjut usia, yang mana mereka sudah tidak mampu untuk menunaikan ibadah puasa. Oleh karena itu, hendaklah keduanya menunaikan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin di setiap harinya. Inilah pendapatnya Abdullah bin Abbas atau penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, itulah yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu wanita hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri nisfas salati was-shaum wa 'anil hubla wal murdi'i." Sesungguhnya Allah meringankan separuh salat bagi musafir dan puasa bagi wanita yang hamil dan juga menyusui. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinilai sahih, dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa, atau lebih tepatnya menggambarkan bahwa seorang wanita yang hamil dan menyusui ini disamakan atau seperti halnya orang yang sakit, ya. Sehingga diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa, namun tetap mendapatkan kewajiban untuk mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan. Ya. Oleh karena itu, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, wanita hamil dan menyusui masuk ke dalam ayat wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang dalam keadaan safar. Nah, maridun di sini adalah masuk wanita yang hamil, masuk wanita yang menyusui. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa lalu mengganti puasanya sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi inilah jamaah sekalian, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tentang pembahasan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun harus mengqadhanya, menggantinya di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya ada 4. Yang pertama tadi adalah orang yang sakit, yang kedua adalah seorang musafir, yang ketiga adalah orang yang sudah tua, dan yang keempat adalah wanita hamil atau menyusui. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.